Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia, NIM 182111182 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional karangan dari Dr. Ari Purwadi, SHM penerbitnya yaitu Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan atau PPHP, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tahun terbit yakni tahun 2016 dengan 214 halaman dengan ketebalan buku 15,5 cm kali 23 cm. Di mana buku ini terdapat 12 bab. Dari masing-masing bab tersebut terdapat beberapa subbab. Langsung saja kita kepada bab yang pertama, yakni tentang pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, yang dimaksud dengan HPI adalah keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Atau dapat dikatakan bahwa HPI adalah hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda. Sedangkan hukum internasional atau publik adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Kemudian, Sudar Gautama mendefinisikan hukum perdata internasional atau HPI sebagai keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa setempat. Hukum perdata internasional terdiri atas hukum substantif atau hukum material, meliputi yang pertama, hukum pribadi, yang kedua hukum harta kekayaan, yang ketiga hukum keluarga, yang keempat hukum waris. Kemudian tentang hukum adjektif atau hukum formal. Yang pertama yaitu berkaitan tentang kualifikasi persoalan pendahuluan, kemudian penyelundupan hukum, yang ketiga pengakuan hak yang telah diperoleh, yang keempat ketertiban umum hakim atau arbiter asing, yang kelima asas timbal balik, yang keenam penyesuaian, yang ketujuh renvoy, dan yang kedelapan pelaksanaan keputusan. Lanjut kepada bab yang kedua yakni sejarah umum HPI. Yang pertama itu masa Kekaisaran Romawi pada abad kedua sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sesudah Masehi, di mana asas HPI yang tumbuh dan berkembang pada masa ini dan menjadi asas penting dalam HPI modern, yaitu yang pertama asas lex traicitae atau lex situs, kemudian yang kedua asas lex domicili, yang ketiga asas lex loci contractus. Kemudian pada masa pertumbuhan asas personal HPI yaitu pada abad ke-6 sampai dengan abad ke-10. Pada masa ini tumbuh beberapa prinsip HPI yang dibuat atas dasar asas genealogis. HPI adalah yang pertama, asas umum yang menetapkan bahwa dalam setiap proses penyelesaian sengketa hukum yang digunakan adalah hukum dari pihak tergugat. Kemudian yang kedua, penetapan kemampuan untuk membuat perjanjian bagi seseorang harus dilakukan berdasarkan hukum personal dari masing-masing pihak. Kemudian yang ketiga, proses perwarisan harus dilangsungkan berdasarkan hukum personal dari pihak pewaris. Kemudian yang keempat, peralihan hak milik atas benda harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dari pihak transfer. Kemudian yang kelima, penyelesaian perkara tentang perbuatan melanggar hukum harus dilakukan berdasarkan hukum dari pihak pelaku perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, pengesahan suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum dari pihak suami. Bab yang ketiga menjelaskan tentang kualifikasi.
di mana pengertian kualifikasi sendiri yaitu menyalin fakta-fakta sehari-hari ke dalam istilah-istilah hukum. Kualifikasi terdiri dari dua fase. Yang pertama yaitu kualifikasi fakta atau kualifikasi primer, yaitu proses kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta di dalam sebuah peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi salah satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum sesuai dengan klasifikasi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam suatu sistem hukum tertentu. Kemudian yang kedua, kualifikasi ketentuan hukum atau kualifikasi sekunder, yaitu penetapan tentang pengelolaan atau penggolongan atau pembagian seluruh pembidangan, pengelompokan atau kategori hukum tertentu. Kesamaan bunyi istilah-istilah hukum yang ada di dalam hukum kita maupun di dalam hukum asing tidak selamanya terjadi kesamaan isi atau makna. Kadang-kadang ada hubungan-hubungan hukum yang dikenal dalam istilah asing tetapi tidak dikenal dalam hukum kita. Hal semacam ini menunjukkan adanya sifat-sifat khas dalam kualifikasi di bidang HPI. Contohnya, yang pertama itu tentang daluarsa, kemudian yang kedua tentang persetujuan orang tua untuk menikah, yang ketiga tentang masalah penentuan locus contractus, dan yang keempat tentang masalah peninggalan tanpa ahli waris. Bab 4 menjelaskan tentang titik taut. Menurut Sudargo Gautama, titik pertalian atau titik taut itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu titik pertalian primer, di mana faktor-faktor atau keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Titik taut primer ini biasanya juga disebut titik taut pembeda, yaitu dengan faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau fakta-fakta itu dapat dibedakan apakah suatu peristiwa atau hubungan tertentu termasuk kategori HPI atau bukan. Nah, faktor-faktor yang tergolong titik taut primer antara lain, yang pertama, kewarganegaraan atau nasionalitas, kemudian yang kedua, bendera kapal dan pesawat terbang, yang ketiga yaitu domisili, yang keempat, tempat kediaman, yang kelima, kebangsaan badan hukum, kemudian yang keenam, pilihan hukum intern. Kemudian yang kedua yaitu titik pertalian sekunder, yaitu fakta-fakta dalam perkara HPI yang akan membantu penentuan hukum manakah yang harus diberlakukan dalam menyelesaikan perkara. Titik taut sekunder biasanya disebut titik taut penentu karena berfungsi akan menentukan hukum dari tempat manakah yang akan digunakan sebagai the applicable law. Nah, jenis-jenis pertautan yang dianggap menentukan dalam HPI antara lain yang pertama yaitu tempat penertiban izin berlayar sebuah kapal atau bendera kapal, yang kedua nasionalitas para pihak, yang ketiga domisili atau tempat tinggal tetap, yang keempat tempat benda terletak atau situs, yang kelima tempat dilakukannya perbuatan hukum, yang keenam tempat timbulnya akibat perbuatan hukum, dan yang ketujuh tempat pelaksanaan pembuatan hukum resmi atau locus celebrationis, yang kedelapan tempat gugatan perkara diajukan atau tempat pengadilan. Bab selanjutnya menjelaskan tentang renvoi. Persoalan renvoi berkaitan dengan persoalan prinsip nasionalitas atau prinsip domisili. Dalam penentuan status personal seseorang terutama terjadi karena ada perbedaan prinsip yang dianut nasionalitas atau domisili di berbagai negara. Renvoi adalah penunjukan kembali kepada hukum yang semula menunjukkannya sebagai hukum yang harus diterapkan. Nah, dalam HPI tradisional terhadap dua jenis single renvoi. Yang pertama yaitu penunjukan kembali, yaitu proses renvoi atau proses renvoi oleh kaidah HPI asing kembali ke arah lex fori. Kemudian yang kedua, penunjukan lebih lanjut, yaitu proses renvoi oleh kaidah HPI asing ke arah suatu sistem hukum asing lain. Bab selanjutnya yaitu tentang ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Nah, beberapa persoalan pokok HPI antara lain persoalan ketertiban umum dan persoalan hak-hak yang diperoleh yang berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana suatu forum harus mengakui sistem kaidah atau hukum asing atau hak-hak kewajiban hukum asing. Artinya, kedua persoalan itu dapat dianggap sebagai pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dalam HPI.
yaitu persoalan sejauh mana suatu pengadilan berkewajiban untuk memperhatikan, mentaati, dan mengakui keberlakuan hukum asing sebagai akibat dari adanya unsur asing dalam suatu perkara. Nah, menurut J.G. Castell, ketentuan ketertiban umum dapat dijumpai dalam konstitusi dan undang-undang secara menyeluruh yang mencerminkan nilai-nilai keadilan sejahteraan umum. Selanjutnya menjelaskan tentang bab nasionalitas dan prinsip teritorialitas pada status persoalan atau status dan wewenang. Nah, di dalam sini terdapat beberapa subbab. Di antara yang pertama yaitu tentang nasionalitas. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus memiliki warga negara. Hal ini disebabkan karena menurut ilmu negara, suatu negara harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, memiliki wilayah tertentu, yang kedua, memiliki organisasi tertentu, dan yang ketiga, memiliki suatu kelompok anggota tertentu. Nah, anggota tertentu ini adalah warga negara. Untuk menentukan siapa saja sih yang boleh menjadi warga negara ditetapkan oleh negara tersebut karena hak mutlak negara yang berdaulat. Kemudian subbab kedua yaitu menjelaskan tentang domisili. Nah, yang dimaksud dengan domisili adalah negara atau tempat yang menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang. Konsep domisili dalam common law system dibedakan dalam 3 pengertian. Yang pertama yaitu domicile of origin, kemudian yang kedua domicile of dependent, kemudian yang ketiga domicile of choice. Bab selanjutnya menjelaskan tentang HPI di bidang subjek hukum. Subbab yang pertama tentang asas nasionalitas. Berdasarkan asas ini, status personal seseorang ditetapkan berdasarkan hukum nasionalnya atau lex patriae. Asas ini digunakan dalam pasal 16 AB. Kemudian yang kedua asas domisili. Asas domisili yang umum diartikan sebagai tempat hidup seseorang secara permanen. Nah, konsep domisili ini dapat dibedakan ke dalam 3 pengertian. Yang pertama yaitu domicile of origin, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kelahiran orang itu di tempat tertentu. Kemudian yang kedua, domicile of dependent. Nah, tempat kediaman permanen seseorang karena tergantung pada orang lain, misalnya anak-anak di bawah umur mengikuti domisili orang tuanya atau istri yang mengikuti domisili suaminya. Kemudian yang ketiga, domicile of choice, yaitu tempat kediaman permanen seseorang yang dipilih orang itu atas dasar kemauan bebasnya. Bab selanjutnya menjelaskan tentang HPI bidang hukum perkawinan. Nah, perkawinan internasional adalah perkawinan yang mengandung unsur asing, yaitu perkawinan yang terjadi antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, yang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang disingkat Undang-Undang Perkawinan atau UUP, dikenal dengan istilah perkawinan campuran dan juga mungkin perkawinan antara 2 orang warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri. Nah, perkawinan campuran ini di Indonesia sejak dulu sudah ada karena cocok dengan iklim jajahan yang begitu banyak hubungan-hubungan campuran antara orang yang tunduk pada hukum yang berbeda. Kemudian, pengertian perkawinan campuran secara teoritis dalam HPI dikenal 2 pandangan yang berusaha membatasi pengertian campuran tersebut. Yang pertama yaitu pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisili, sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari 2 sistem hukum yang berbeda. Kemudian yang kedua, pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila pihak-pihak yang berbeda kewarganegaraannya. Bab selanjutnya tentang HPI bidang hukum kontrak. Nah, pengertian hukum kontrak sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih pihak di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian demikian, kontrak merupakan perjanjian. Nah, kontrak dalam sistem hukum Anglo-Amerika dan Eropa kontinental, persoalan HPI ini di bidang hukum kontrak. Yang pertama yaitu persoalan the power of law contract, yaitu hukum yang seyogianya diperlakukan untuk mengatur masalah-masalah yang ada di dalam suatu kontrak. Kemudian yang kedua, teori-teori HPI di bidang hukum kontrak berbicara upaya untuk menetapkan the power of law contract.
Selanjutnya menjelaskan tentang bab perbuatan melanggar hukum di bidang HPI. Perbuatan melanggar hukum merupakan tindakan yang karena sifatnya yang melanggar hukum menimbulkan kerugian pada orang lain, dan karena ini menerbitkan kepada orang lain untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Tindakan melanggar hukum ini meliputi perbuatan-perbuatan. Yang pertama yaitu melanggar undang-undang, kemudian yang kedua melanggar kewajiban tata tertib dari undang-undang, yang ketiga melanggar hak-hak yang dijamin undang-undang, yang keempat melanggar kepatutan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, kemudian bab yang terakhir yakni tentang interest analysis teori. Nah, teori ini sangat berpengaruh pada praktek pengadilan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh Brainerd Curry. Yang dimaksud dengan interest adalah governmental interest yang sistem hukumnya relevan dan dengan pokok perkara untuk memperlakukan hukumnya dalam penyelesaian pokok perkara yang dapat disimpulkan dari kebijakan hukum atau policies di dalam kaidah hukum lokal yang bersangkutan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.